Selamat malam, salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya Muslim. Perkenalkan dulu, nama saya Rohadi Santoso. Saya Muslim mulai kecil. Sementara saya dulu pernah mendirikan madrasah aliyah Fathahilah di tempat kami. Saya pun sejak kecil di pondok pesantren sejak kecil. Artinya saya di pondok mulai saya bisa ngaji sekitar umur 4 tahun. Dan selama itu pula pendidikan formal saya pun di Islam. SD saya di SD Islam, SMP saya di SMPI Islam di tempat kami, SMA pun demikian dan puji Tuhan saya masuk perguruan tinggi pun di basicnya Islam. Saudaraku semua yang terkasih, perubahan saya itu terjadi mulai tahun 2012. Pada waktu itu saya ditemui seseorang yang katanya istri saya Tuhan Yesus. Istri saya yang bilang gitu. Tapi karena iman percaya saya waktu itu belum percaya mengenai Tuhan Yesus, ya saya nggak percaya. Pada Februari 2012, pada saat itu kira-kira jam 12 malam, saya nggak bisa tidur waktu itu. Dan tidur saya di kursi, di sofa, di kursi. Nah, di kursi itu sekitar jam 2 pagi. Saya antara tidur dan tidak tidur seperti orang kelindian gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya sadar bahwa saya masih sadar, artinya saya nggak tidur. Pada waktu itu saya diajak jalan-jalan oleh seseorang dan suasana pada waktu itu eh, seperti kekuning-kuningan gitu loh. Seperti kalau pada waktu sore hari, Bapak Ibu sekalian. Sore hari itu kan lek wong Jawa ngarani Candi Olo gitu loh. Nah, pada waktu itu suasana eh, di tempat kami berjalan itu nggak ada gunung. Tidak ada gunung, rata semua dan hanya pasir yang ada. Dan suasana itu gimana ya? Seperti matahari kelingkingan awan itu. Jadi suasananya ya nggak panas, ya nggak terlalu dingin, suasana enak gitu loh. Tapi pada waktu itu saya diajak orang itu suasana hati saya itu luar biasa, damai sejahtera di situ ada. Seolah-olah kita nggak punya beban hidup apa-apa pada waktu itu. Nah, terus jalan saya diberitahu, semuanya diberitahu. Oh inilah, ini eh, contohnya orang yang itu loh, ngerasani itu apa ya? Penggaweannya ngerasani, sering ngerasani orang, membicarakan orang. Seperti ini Pak, ini yang seringnya mencela orang seperti ini. Ini yang sering ngapusi orang, ini yang sering menggandakan uang seperti ini. Semua diceritakan. Dan itu ada di depan saya. Itu. Terus pada akhir perjalanan itu, dia berbicara kepada saya. Bicaranya gini, Bapak Ibu sekalian.
Beliau ngomong ke saya, ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Terus kan saya balik tanya, kan saya belum kenal orang ini. Sampean sopo, kamu siapa? Kok mau menyelamatkan saya? Jawabnya beliau, saya adalah Firman. Keesokan harinya saya ngomong, Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong sama istri saya, karena istri saya itu dia menjadi anak Tuhan sudah lama, mulai kecil. Tapi pernah murtad pada waktu nikah dengan saya. Beliau murtad mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Murtad sebentar, terus balik lagi. Saya nggak tahu kenapa. Nah, keesokan harinya saya cerita Bapak Ibu ke istri saya. Bu, saya tadi malam, aku mau bengi ditemoni Gustimu. Saya bilang gitu. Saya tadi malam ketemu sama Gusti sampean. Loh, kok iso ngarani? Istri saya bilang, kok iso? Kok bisa loh ngarani lek kuwi Gustimu? Bilang kalau itu Gusti saya, Tuhan saya. Loh, kebetulan di rumah saya ada tanggalan, Bapak Ibu. Kalender. Nah, kalender itu saya nunjuk, itu loh seperti itu loh, Bu. Gambare yo kaya kuwi, seperti itu orangnya. Nah, terus istri saya bilang, sampean diomong, ya omong apa karo sampean? Dengan sampean bilang apa? Katanya mau menyelamatkan saya. Dan dia bilang dia adalah Firman. Tapi saya kan belum pernah tahu, juga belum mengerti, juga belum memahami masalah itu Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu saya punya keyakinan sendiri yang tidak sama dengan istri saya. Sehingga keyakinan yang dibentuk saya mulai kecil sampai sampai usia segitu itu tidak mudah menggoyahkan saya untuk percaya ke kepercayaan yang baru. Sehingga nggak ngefek Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah memberikan gambaran seperti itu pada saya. Lah, kejadian itu bulan Februari 2012, tapi tanggalnya lupa saya. Nah, karena waktu itu saya nggak percaya. Bukan belum loh, tapi nggak percaya. Karena saya pada waktu itu masih punya kepercayaan sendiri yang kami anggap bahwa kerjaan saya itu yang paling menyelamatkan saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya diberi sakit penyakit Bapak Ibu. Dan waktu itu saya diberi sakit yang namanya stroke. Nah, penyakit stroke itu kan luar biasa Bapak Ibu. Penyakit yang menyebabkan kematian. Dan waktu itu memang orang melihat saya mati. Karena ini tangan kiri ini separuh sama kaki ini habis. Sudah nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi nggak bisa apa. Sehingga saya dirawat di rumah sakit 10 hari pada waktu itu. Nah, pada waktu saya pulang dari rumah sakit pun belum bisa apa-apa, Bapak Ibu. Berkat doa istri saya yang luar biasa, Bapak.